Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari Timnas Indonesia. PSSI resmi menunjuk Stadion GBK sebagai markas untuk menghadapi Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun mendapatkan penentangan dari sejumlah pihak seperti dari Timnas Australia yang menganggap rumput stadion ini buruk dan cuaca di Jakarta panas, lalu juga dari sejumlah supporter Indonesia yang mengeluhkan jika main di GBK adalah harga tiket yang sangat mahal katanya. Ya meskipun belum dirilis ya berapa harga tiket Indonesia versus Australia ini, tapi kabarnya sih nggak jauh beda dengan harga tiket-tiket sebelumnya yang harganya itu mencapai sekitar 1,2 sampai 1,4 juta rupiah ya. Alasan PSSI menunjuk stadion ini tuh yang utama tentu adalah pemasukan dari supporter, sebab PSSI memang sangat butuh dana nih untuk biaya timnas yang akan lakoni round 3. Ya bayangin aja ya, charter pesawat dari Indonesia ke Arab Saudi, ke Bahrain, lalu ke Cina dengan pesawat pribadi itu butuh dana sekitar 200.000 sampai 300.000 US dollar gitu ya. Atau sekitar 3 sampai dengan 5 miliar rupiah. Jadi wajar kalau PSSI pakai stadion GBK. Sebab dengan tujuan jumlah penonton 60 sampai 80 ribuan ini bisa menutupi keuangan PSSI nantinya. Jadi ya silakan saja ya buat kalian yang mau nonton Timnas Indonesia versus Australia di GBK, nabung dulu ya dari sekarang. Di sisi lain, PSSI resmi menunjuk Ki Hun Yeon sebagai pelatih striker untuk timnas. Siapa ya Ki Hun Yeon ini? Dia adalah mantan winger timnas Korea Selatan di era 2000-an dengan catatan 65 kali tampil untuk timnas Korea Selatan dengan torehan 6 gol. Saat ini Ki Hun ini menjabat sebagai pelatih kepala Suwon Samsung Blue Wings di Korea. Pelatih yang juga berprofesi sebagai polisi ini akan mulai mengasah para striker timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah tuh, Sintayong aja sadar diri kok. Dia ini tahu dia nggak mungkin fokus bisa melatih striker timnas, makanya didatangkanlah pelatih khusus striker. Tapi kenapa ya ada tim Liga 1 yang justru ngelepas pelatih strikernya? Padahal pelatih striker ini tuh sangat penting loh buat satu tim itu. Lalu bagaimana dengan nasib para pemain timnas saat ini? Elkan Bagot resmi dipinjamkan ke klub Liga 3 Inggris Blackpool FC dengan durasi selama 1 musim. Elkan sendiri nggak banyak omong dan nerima aja saat dipinjamkan. Tapi beda cerita dengan para fansnya Elkan. Jelas dengan dipinjamkannya Elkan ke Liga 3 oleh Ipswich, para fansnya Elkan ini mengkritik dan juga mengutuk Ipswich agar terdegradasi lagi musim depan. Sebab dianggapnya meremehkan pemain asal Indonesia. Lalu Justin Hubner pun dipinjamkan oleh Wolverhampton ke tim lain. Tapi Hubner ini lebih beruntung ketimbang Elkan. Hubner masih main di liga utama yakni di klub IFK Norrköping di Swedia. Ya mau gimana lagi, inilah kenyataan kita. Kita dipandang remeh oleh bangsa-bangsa Eropa. Para klub Liga Inggris ini masih berkilah, katanya ini gara-gara ranking Indonesia yang di bawah 100 dunia yang nggak memenuhi syarat buat main di Liga Inggris. Padahal itu mah cuma omdo alias omong kosong. Kenapa demikian? Karena masih ada syarat-syarat lain buat pemain Indonesia ini bisa main di Liga Inggris. Seperti Elkan dan Hubner ini bisa loh main di Liga Inggris. Tapi kan balik lagi, tim-tim Liga Inggris ini istilahnya apa ya, gengsi lah, malu lah masa pakai pemain yang dari negara yang rankingnya di bawah 100 dunia. Makanya kita akan tunggu nih nasib si Tejo alias Nathan Choaon. Apakah dimainkan di Swansea City atau dipinjamkan? Harusnya sih dimainkan ya, sebab Swansea ini kan cuma main di Liga 2 Inggris. Buat para pemain timnas sabar ya, tunggu aja sampai Erick Thohir ini benar-benar bisa merubah timnas Indonesia dan membuat Indonesia ada di ranking 100 dunia. Kita tunjukkan pada dunia jika pemain Indonesia itu nggak bisa diremehin. Kita buktikan kita harus lolos Piala Dunia agar bisa membungkam kesombongan tim-tim Eropa.
Sementara di Timnas U17, Nova Arianto kabarnya resmi merekrut Lionel Messi ke Timnas Indonesia. Waduh, serius bang? Serius lah. Timnas U17 dipastikan akan diperkuat oleh Lionel Messi. Tapi Lionel Messi yang ini baru berusia 15 tahun loh ya. Dia adalah Lionel Messi Al-Fahri. Tapi Lionel Messi ini pun masih sebatas trial loh ya, atau seleksi di Timnas U17 bersama Nova Arianto. Intinya Nova Arianto ini cuma mau menyeleksi pemain-pemain yang terbaik saja untuk ajang kualifikasi Piala Asia U17. Nah inilah jadwal lengkap 3 pelatih Timnas Indonesia saat ini. Yang pertama Sintayong, itu jadwalnya September sampai November 2024, ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu juga ada di Desember sampai Januari 2025 adalah AFF Senior. Yang kedua Indra Syafri di Timnas U20, 28 Agustus sampai 1 September ini ada turnamen di Korea. 25 sampai 29 September itu kualifikasi AFC U20. Yang ketiga Nova Arianto di Timnas U17, 19 sampai 27 Oktober adalah kualifikasi Piala Asia U17. Di sisi lain, Erick Thohir akhirnya mewujudkan keinginan para supporter Indonesia yang ingin Indonesia ini melawan Timnas Pusat alias Timnas Belanda. Ya, PSSI secara resmi mengajak Timnas Belanda untuk uji tanding ya, meskipun belum ditentukan ya kapan tanggal dan waktunya. Harapan Erick Thohir dengan diajaknya Timnas Pusat untuk uji tanding, maka KNVB ini akan melunak dan tidak terus mempersulit Indonesia untuk mendapatkan pemain-pemain di Belanda. Ya udah ketebak lah, sifat company ya dari dulu kayak gitu, dikasih upeti dulu baru mau. Dari zaman penjajahan ya udah kayak gitu, company itu harus dikasih upeti dulu. Karena kan kalau PSSI mengundang KNVB, otomatis KNVB dapat duit gede dong dari Indonesia. Nah pasti akan melunak lah untuk melepas para pemain ke Timnas Indonesia. Nah kita akan buktikan nanti nih, Timnas mana yang paling tangguh, apakah Timnas Pusat atau Timnas Cabang. Kalau nantinya Timnas Pusat kalah oleh Timnas Cabang, ya harusnya udah sadar diri dong, berarti Timnas kita yang paling tangguh, yang lebih tangguh. Kita beralih ke berita klub. Dari Persebaya ada 2 nama yang dirumorkan akan jadi slot pemain asing Persebaya selanjutnya. Yang pertama adalah William Pacheco asal Brazil yang kita udah sama-sama kenal lah. Pacheco saat ini menganggur usai terakhir kali itu membela Bali United di musim 2022-2023 silam ya. Yang kedua ada Nikola Kovacevic, gelandang asal Serbia, mantan pemain Persikabo musim lalu yang saat ini tanpa klub. 2 pemain ini kabarnya tuh mengirim kode nih ke Persebaya untuk bisa direkrut oleh Persebaya. Dan andai 2 pemain ini datang, apakah dua-duanya akan dipilih Persebaya atau mungkin salah satunya? Ya kita akan tunggu saja. Dari Persis Solo resmi merilis jersey untuk musim ini. Seperti biasa, unsur merah putih masih dipertahankan. Tapi uniknya jersey kali ini tuh lebih casual ya. Terlihat tuh nggak tampak seperti jersey, tapi lebih ke kaos yang desainnya ini simple dan anak muda banget lah. Ya wajar lah, presidennya juga anak muda, gimana nggak kaosnya juga anak muda. Nah gimana menurut kalian nih? Berapa sih rating untuk jersey Persis Solo musim ini? PSS Sleman pun sama nih merilis jersey untuk musim ini bertemakan lereng Gunung Merapi dan elang api dengan aparel DRX. Gimana nih menurut kalian nih desain jersey PSS musim ini? Berarti ada beberapa tim yang belum launching jersey ya, seperti Persija, Persebaya, Dewa United, Barito, PSM, Borneo, Madura, Persik Kediri dan mungkin yang lain-lain ya. Nah, kita akan tunggu nih. Tim mana sih yang jersey atau desain jersey-nya paling unik di Liga 1 musim ini?
Dari Borneo FC ada nama Mariano Peralta, gelandang asal Argentina berusia 26 tahun yang musim lalu main di Liga Uruguay. Saat ini tanpa klub, bertinggi tubuh 180 cm. Apakah Peralta ini akan jadi slot asing Borneo FC selanjutnya? Kalau melihat dari riwayatnya sih, Peralta ini lebih banyak main di Liga Argentina dan Uruguay ya. Nah, sebelumnya Borneo FC ini udah memperkenalkan satu nama lagi, yakni Lucas Salinas ya, yang gelandang asal Brasil berusia 28 tahun. Yang musim lalu tuh main di Liga Bahrain. Nah, apakah pemain atau Mariano Peralta akan menjadi slot terakhir asing Borneo FC musim ini? Ya, kita tunggu saja. Persija Jakarta memperkenalkan Pedro Dias, bek asal Brazil berusia 31 tahun yang udah kita bahas kemarin ya. Berarti tinggal Arnold Suwe yang belum diumumkan ya. Sebab Persija tetap pakai 8 pemain asing kok. Memang sih ada beberapa tim di Liga 1 musim ini yang cuma pakai 7 pemain asing seperti Maluku United, Bali United, dan PSBS Biak. Tapi itu pun masih bisa berubah loh ya. Dari PSIS Semarang ada nama Taufik Skandari, gelandang asal Afghanistan yang katanya sih udah deal dengan PSIS Semarang. Apakah artinya ada pemain asing yang dicoret nih atau PSIS batal nih dengan Yuto Morita? Nah, Taufik sendiri saat ini tanpa klub, usianya sih baru 25 tahun. Musim sebelumnya main di Liga Kepulauan Faru, tapi itu 1 tahun yang lalu loh ya. Berarti udah 1 tahun nih pemain gak main bola. Selain itu, PSIS pun memperkenalkan Zalnando yang dipinjam dari Persib Bandung. Zalnando ini menggantikan posisinya Barnabas Sobor yang ke PSBS Biak dan Ucil yang ke Maluku United. Dari Persib Bandung, Persib kabarnya akan melepas 2 pemain mudanya atau meminjamkan 2 pemain mudanya, Azikri Fadila dan Faris Abdul Hafiz. Hal ini dilakukan Persib agar Persib bisa mendatangkan rekrutan pemain baru. Nah, berarti Persib ini masih merekrut pemain baru loh ya. Jadi sabar aja dan ditunggu aja siapa sih pemain baru Persib selanjutnya. Cuma buat kami sayang banget ya kalau Azikri ini dilepas, sebab pemain ini bagus loh. Kami pikir daripada Azikri yang dilepas ya mending Ajis yang dilepas. Tunggu dulu, Ajis pun kabarnya lagi ditawarin Persib ke sejumlah klub Liga 1 dan 2. Tapi Ajisnya nggak mau kalau ditawarkan ke klub Liga 2. Ajis cuma mau dipinjamkan ke klub Liga 1. Sementara nggak ada tim Liga 1 yang mau atau mungkin bersedia menerima Abdul Aziz. Jadi meskipun menurut Boyan Hodak nggak akan ada penambahan pemain baru lagi, tapi faktanya Persib masih ada tuh 3 berkas di atas mejanya tim manajemen Persib yang kami pun nggak tahu ya siapa 3 pemain yang ada di dalam berkas data tersebut. Jadi selama bursa transfer belum ditutup ya kita tunggu aja. Pasti akan ada yang out lagi dan ada yang Wilujeng Sumping lagi. Karena kan kita sama-sama pernah dengar Aditya Putra Herawan pernah bilang ada ex pemain timnas dan calon pemain timnas. Nah, pemain timnas kan udah ada nih, udah datang nih, yakni Adam Alis dan Dimas Derajat. Berarti tinggal ex pemain timnas dan calon pemain timnas. Jadi silakan ditunggu aja dan tebak-tebak sendiri aja siapa sih ex pemain timnas dan calon pemain timnas yang akan merapat ke Persib.